kalau mau benahi, maka bisa saja di halaman user ini kita coba tambahkan saja di sini edit ya. Jadi selain login ini kita tambahkan edit. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ngubah data. Misalkan saja ini ada edit 1 untuk admin. Kita ubah saja di sini edit 1. Nah, karena defaultnya belum boleh diapa-apakan ya, kita masukkannya ke sini dengan tambahkan ini aja dulu supaya dia bisa diakses gitu ya. Nah seperti ini kan, fotonya biarin aja, atau mau diganti fotonya juga sekalian nggak apa-apa, misalkan ganti foto ini. Nah untuk supaya ini bisa berfungsi, ini passwordnya bisa diubah sesuai dengan yang dikehendaki, maka jangan diberi password yang sama. Tambahkan misalkan diubah ya 1 2 3 4 5, yang sebelumnya admin. Ini sebelumnya kan admin. Kita ganti menjadi 1 2 3 4 5. Kalau sudah ini seperti ini, kita submit. Nah, kalau sudah kita submit, dia akan tampil gini. Kita coba aja di refresh ya. Nah, sekarang kalau sudah begini, itu baru bisa kita login. Gitu. Karena kalau ini kan sudah terenkripsi, sudah aman. Kalau yang ini kan nggak aman. Ini bisa dilihat orang, ya, bisa dihack dan bahaya. Kalau ini kan orang misalkan dapat passwordnya bingung ini apa gitu. Nah, itu ya. Kemudian kita matikan aja dulu ini. Kita fokusnya ke login ya. Kita ke login. Nah, ini kan login tapi ada admin. Kemudian di sini 1 2 3 4 5. Login. Nah, kalau berhasil login kan dilempar ke halaman apa namanya? Home ya. Dilempar ke halaman home. Kalau misalkan ingin ngubah halaman home, datanya misalkan kita buat sederhana saja dulu deh. Ini kita ini ya. Di sini kita hapus saja. Nah, kita hapus, ini kita hapus. Ini description-nya kita hapus, biarin aja seperti ini. Nah, kemudian yang ada di dalam body itu kita ganti saja semuanya dengan kata-kata kita. Misalkan hi bro, ini ya. Terus kita simpan, kita refresh. Nah, ini kan muncul hey bro. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau membuat supaya bisa logout, ya caranya kita masuk ke pada layout itu kan tadi ada navigation. Di navigation itu ya, misalkan ini kan ada home sama kontak. Ini kalau kita menghendaki nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya enggak usah. Ya, kalau enggak usah, ya sudah hapus saja, kita ganti gini. Misalkan kita masuk ke app controller ya, di initialize ini atau di sini nih, kita masuk di view, kemudian app view. Di app view ini kita buat saja sebuah function apps, misalkan gini, kita buat di sini this load model, kita ganti namanya menjadi apps. Kemudian apps sama dengan this apps ini ya, find all. Nah, seperti ini, atau bisa juga ganti dengan force yang pertama kali. Setelah itu kita tampilkan datanya, this set compact, kita isi dengan apps.
atau kita return. Nah, kita juga bisa dibuat return gini, apps. Nah, gini sehingga kita kalau mau ngecek di navigation kita simpan dulu aja. Ini kita simpan, nanti kita lihat lagi hasil yang sesungguhnya. Kita masuk ke home. Di home ini coba kita debug saja ya. Debug ini list apps. Ada apa di dalam apps? Kita refresh. Undefined method, oh nggak mau dia. Ya sudah, kalau tidak mau kita hapus saja. Kita masukkan saja ke application di sini, di initialize. Kita buat list set compact ini ya, apps. Nah, kita sudah punya variabel apps. Jadi kalau ini di debug ya tinggal debugnya debug apps. Gitu. Ini ya. Nah, dari sini tadi kita ingin menampilkan data-data yang ada di sini nih. Misalkan saja aplikasinya adalah toko idola. Karena toko idola nanti kita tampilkan di sini menjadi toko idola. Nah, seperti itu. Jadi misalkan ini saya ganti menjadi kembali seperti tadi Hydro gitu. Kemudian di navigation kita buat ya. Nah, kita buat di sini namanya adalah apps. Di sini ada toko idola yaitu name. Panggil aja langsung name. Nah, gini. Kita simpan, kita refresh. Nah, ini kan berubah jadi toko idola. Nah, yang atas ini kita coba yang masuk ke ini, copy dulu ya, di copy. Kita masuk ke ini sidebar. Di sidebar itu paling atas tadi kan kita menuliskannya toko online. Ya, nggak keren, kita ganti aja di sini apps. Gitu. Kemudian di default. Nah, default yang atas ini kan ada header. Kita lihat pada bagian header. Di header itu kan ada admin LTE gini ya. Nggak keren juga. Kita buat aja begini. Nah, seperti ini. Kemudian gini. Ini kita ganti menjadi description. Nah, kita coba refresh. Ini kan tulisannya admin LTE dashboard. Kita ganti menjadi toko idola. Description-nya kosong. Ya kita ganti menjadi slogan ya. Slogan. Nah, slogan. Maaf. Ini toko idola, kemudian slogan. Nah, kita sekarang buat supaya linknya bisa diklik. Kita masuk ke navigation. Di navigation itu ada apa saja ya di navigation. Kalau kita lihat ini ada pencarian dan macam-macam. Ada pencarian dan macam-macam. Coba dilihat saja di sini skripnya ada apa saja. Oh, kita cuma butuh satu ini aja. Ya, kita cuma butuh satu aja ya. Coba disimpan, di refresh, tampilannya kayak apa. Ini, oh masih ada dua. Ini masih ada pencarian. Biarin aja pencariannya. Sekarang kita ganti dia menjadi halaman login. Kita buat saja sintaksnya menjadi ini. This
HTML link. Nah, di HTML link ini kita buatkan misalkan saja ini saya masukkan ya. Saya masukkan, saya ganti menjadi user. Kemudian kita buat kontrolernya. Kontrolernya adalah user. Actionnya adalah login. Ini ya. Kalau misalkan kita ingin buat logout ya kita tinggal ganti aja di sini logout. Ini kita ganti usernya ganti menjadi log ikonnya, kemudian di sini diganti menjadi logout. Kita simpan, kita refresh ini ya, refresh. Nah ini kan munculnya seperti ini. Kita akan tambahkan array di sini. Arraynya escape false. Kalau sudah kita refresh, ini muncul dan kalau kita menghendaki bentuknya dalam bentuk tombol, kita bisa menambahkan ini sintaknya ya, bisa menambahkan sintak plus btn sm kecil, btn danger itu merah. Ini kita refresh. Nah, seperti ini kan. Tinggal kalau kita klik dia logout, kembali lagi ke halaman login. Kalau kita login lagi misalkan dengan yang salah, misalkan loginnya passwordnya salah, dia ya invalid username and password. Kalau kita loginnya benar 1 2 3 4 5 login. Oh, ini larinya ke artikel. Kita cek dulu di application login usernya kita cek. Ini login, ketika dia berhasil larinya ke user misalnya atau ke produk. Nah, user aja deh. User ini hanya sekedar contoh kan. Nah, kita kembali lagi continue. Nah, ini kita logout, coba lagi login 1 2 3 4 5 login. Nah, hasil seperti ini ya. Untuk tampilan, keindahan dan seterusnya itu tergantung dari kita ya. Jikalau waktunya panjang, kita bisa mendesain dengan sangat baik, bahkan dibuat yang production profesional pun bisa. Tapi kembali lagi, apabila ini terbatas dalam waktu, maka ya kita fokus di fungsionalitasnya saja. Seperti itu. Nah, ke depan coba kita akan belajar membuat supaya aplikasi yang sudah kita buat ini itu bisa online melalui hosting yang kita siapkan. Sampai di sini materi yang bisa disampaikan. Terima kasih.